Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Siska dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang menelaah aspek kebahasaan teks cerpen. Kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Untuk kesempatan kali ini, aspek kebahasaan yang kita bahas adalah tentang majas. Setelah pembelajaran ini nanti, saya harapkan kalian mampu yang pertama, mengidentifikasi jenis majas. Yang kedua, mampu menelaah majas yang terdapat dalam cerita pendek. Dan yang ketiga, mampu mengklasifikasi majas yang terdapat dalam cerita pendek. Kita awali dengan pengertian majas. Apakah majas itu? Majas adalah gaya bahasa yang berfungsi untuk memperindah susunan kalimat, yang memiliki tujuan menimbulkan efek tertentu atau kesan imajinatif bagi pembaca atau pendengar. Jenis majas. Secara garis besar, majas itu dibedakan menjadi 4, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas penegasan atau majas pengulangan, dan majas sindiran. Kita bahas satu persatu dari keempat jenis majas ini. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan bisa dibedakan lagi menjadi majas perumpamaan atau asosiasi, majas personifikasi, majas metafora, majas metonimia, dan majas sinekdok. Majas perbandingan yang pertama adalah majas perumpamaan atau asosiasi. Majas perumpamaan atau asosiasi adalah gaya bahasa yang dipakai untuk membandingkan benda yang satu dengan benda yang lain karena memiliki persamaan sifat. Majas perumpamaan ini ditandai dengan pemakaian kata yang menunjukkan perbandingan. Misalnya, kata bagai, bagaikan, umpama, seperti, laksana. Contohnya, semangatnya begitu keras bagaikan batu. Nah, kata semangat dibandingkan dengan batu. Yang dibandingkan apanya anak-anak? Yang dibandingkan adalah kerasnya. Nah, majas semacam ini dinamakan majas perumpamaan atau majas asosiasi karena memiliki persamaan sifat. Dianggap memiliki persamaan sifat. Semangatnya keras bagaikan batu. Majas yang kedua adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa, lebih gampangnya itu memperlakukan benda mati seperti
benda hidup. Jadi benda mati diperlakukan seperti benda hidup. Dianggap memiliki kemampuan untuk bertingkah laku seperti benda hidup, seperti manusia, atau lebih kerennya disebut dengan gaya bahasa mengorangkan. Contoh, suara sirene ambulan meraung-raung membangunkan warga yang tengah tertidur. Nah, di sini kata suara ambulan, benda mati ya. Ambulan itu benda mati. Dianggap bisa bertingkah laku. Bertingkah lakunya apa? Meraung-raung membangunkan. Ini adalah contoh majas personifikasi. Benda mati diperlakukan seperti benda hidup. Yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora itu adalah gaya bahasa yang menggunakan kata kias. Kata kiasan. Kata kiasan itu adalah kata yang memiliki makna yang bukan sebenarnya. Kalau kata yang memiliki makna sebenarnya itu kata bermakna denotasi. Kalau makna kias ini konotasi. Contoh, di desa ini bersih dari sampah masyarakat. Kata sampah masyarakat ini adalah konotasi. Bukan makna yang sebenarnya. Bukan maksudnya adalah sampah yang berada di masyarakat. Bukan. Tetapi sampah masyarakat ini adalah orang yang tidak berguna. Ini kata kias. Jadi majas metafora itu gaya bahasa yang menggunakan kata kias. Berikut yang keempat adalah majas sinekdok. Majas sinekdok itu gaya bahasa yang mengungkapkan sebagian untuk keseluruhan atau sebaliknya. Majas sinekdok dibedakan menjadi dua, yaitu sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Majas sinekdok pars pro toto itu adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sebagian tetapi untuk maksud keseluruhan. Jadi yang diungkapkan itu sebagian, tetapi maksudnya adalah keseluruhan. Contoh, hingga detik ini belum terlihat batang hidungnya. Hingga detik ini belum terlihat batang hidung anak itu. Di sini ada kata batang hidung. Batang hidung itu merupakan bagian dari fisik manusia. Bagian fisik manusia. Bagian tubuh manusia. Kalau dikatakan hingga detik ini belum terlihat batang hidung anak itu, bukan berarti yang ditanyakan itu atau dikatakan itu batang hidungnya saja, bukan. Tapi ini maksudnya adalah fisik anak itu secara keseluruhan. Jadi menyebutkan bagian untuk keseluruhan. Contoh yang lain misalnya, untuk memeriahkan 17 Agustus, per kepala dikenai iuran 17.500. Nah, kata per kepala. Per kepala. Kepala itu bagian dari tubuh manusia. Tuh ya. Maksudnya apa? Ya setiap orang. Per kepala itu setiap orang. Disebutkan bagian, tetapi untuk maksud keseluruhan.
Berikutnya adalah majas Synecdoche Totem Proparte. Kalau majas Synecdoche Totem Proparte ini gaya bahasa mengungkapkan keseluruhan tapi untuk maksud sebagian. Contoh, Solo akhirnya menjuarai cabang olahraga atletik di PON tahun ini. Siapa yang menjuarai olahraga atletik itu? Solo. Apakah semua warga Solo menjuarai cabang olahraga atletik? Tidak. Yang menjuarai ya atletnya. Atlet itu pun juga khusus, yaitu atlet cabang olahraga atletik. Begitu. Jadi bukan berarti seluruh warga Solo, bukan. Nah, ini adalah gaya bahasa Synecdoche Totem Proparte. Mengungkapkan keseluruhan, namun untuk maksud sebagian. Berikutnya adalah majas metonimia. Ini majas perbandingan. Yang berikutnya adalah majas metonimia. Majas metonimia itu gaya bahasa dengan menyebutkan merek atau nama khusus benda. Contoh, perjalanan Solo ke Jakarta menggunakan Garuda akan terasa lebih cepat. Kata Garuda. Garuda itu apa yang dimaksudkan? Garuda itu adalah pesawat terbang. Pesawat terbang Garuda. Ada pesawat terbang Merpati. Contoh lain. Setiap hari saya pergi ke sekolah mengendarai Honda. Setiap pagi saya pergi ke sekolah dengan Honda. Apa Honda itu? Honda itu adalah sepeda motor. Nah, itu merek atau nama khusus benda. Itu adalah majas metonimia. Berikut kita bahas tentang majas pertentangan. Majas pertentangan itu dibedakan menjadi 4, yaitu majas paradoks, antitesis, litotes, dan hiperbola. Sebenarnya masih ada anak-anak jenis pertentangan yang lain. Tapi untuk kesempatan kali ini, kita bahas 4 ini saja. Yang pertama, majas paradoks. Ya. Saya ulang kembali, majas pertentangan yang kita bahas ada paradoks, antitesis, litotes, dan hiperbola. Majas paradoks adalah gaya bahasa yang mengungkapkan pertentangan, ya, mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya, tapi mengandung kebenaran. Gaya bahasa mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya, tapi itu mengandung suatu kebenaran. Contoh, di tengah keributan yang ditimbulkan provokator, selalu ada orang yang tetap tenang berkepala dingin. Ada majas pertentangan gitu ya. Keributan yang ditimbulkan provokator, selalu ada orang yang tetap tenang berkepala dingin. Ada keributan, kepala dingin. Contoh lain, misalnya, dia merasa kedinginan, atau gini, saya merasa kesepian tinggal di kota Surabaya. Surabaya itu ramai anak-anak, tapi merasa kesepian. Nah, itu adalah majas paradoks, mengungkapkan sesuatu yang bertentangan,
tetapi mengandung suatu kebenaran. Kebenarannya apa? Ya, memang yang saya rasakan bahwa di Surabaya ini saya merasa kesepian. Tuh ya, majas paradoks. Berikut majas antitesis. Majas antitesis ini adalah gaya bahasa yang menggunakan pasangan kata yang berlawanan arti. Menggunakan kata-kata yang berlawanan arti atau berlawanan makna. Contoh, besar kecil penghasilan kita, jangan lupa untuk tetap bersedekah. Di sini ada kata besar kecil. Ini adalah kata yang berlawanan arti, berlawanan makna. Majas litotes. Majas litotes adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan fakta dengan tujuan untuk merendah. Saya ulang kembali, litotes mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan. Tujuannya adalah untuk merendah. Untuk merendah, merendahkan diri. Contoh, sebenarnya saya tidak tahu apa-apa, namun karena sudah dipercaya, saya akan berusaha semampu saya. Ada kata, sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. Ini adalah gaya bahasa merendah. Ini majas litotes. Yang berikutnya adalah majas hiperbola. Majas hiperbola ini mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, melebih-lebihkan. Saya ulang kembali, majas hiperbola, majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Berlebihan dari kenyataan yang sebenarnya. Contoh, ini adalah daftar karya-karya anak negeri yang mampu mengguncang dunia. Kata mengguncang dunia. Ini adalah mengungkapkan sesuatu yang berlebihan. Dalam kecelakaan itu, darahnya mengalir. Darah mengalir menganak sungai. Itu mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Nah, seperti itu dinamakan majas hiperbola. Berikut majas penegasan. Majas penegasan itu di yang kesempatan ini kita bahas 5, yaitu majas pleonasme, majas repetisi, majas paralelisme, majas klimaks, dan majas anti klimaks. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah majas pleonasme. Majas pleonasme itu mengungkapkan sesuatu yang sudah jelas. Mengungkapkan sesuatu yang sudah jelas. Sebagai keterangan tambahan. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertegas. Contoh, aku menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalaku sendiri. Nah, aku menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalaku sendiri. Kalau menyaksikan sendiri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Itu mempertegas, ya. Untuk mempertegas. Contoh lain misalnya, bahwa barang-barang ini naik ke atas. Namanya naik itu ya ke atas. Nah, ada kata naik ke atas. Itu mengungkapkan sesuatu yang sudah jelas. Naik ke atas.
turun ya ke bawah. Gitu ya. Berikut majas repetisi. Majas repetisi itu pengulangan frase atau kata untuk mempertegas. Contoh, cinta itu seru, cinta itu asik, cinta itu rumit, tapi cinta juga bisa memabukkan. Jadi berhati-hatilah jika sudah mengenal cinta. Ada kata cinta, 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 cinta. Nah, ini majas repetisi. Pengulangan kata atau frase. Pengulangan kata atau frase. Berikut adalah majas paralelisme. Paralelisme itu juga pengulangan. Tetapi terdapat pada puisi. Kalau repetisi tadi ada dalam satu baris ini ya. Satu baris seperti ini. Kalau paralelisme itu dalam baris berikutnya. Ini lihat. Sungguh aku mendengar, sungguh aku melihat, sungguh aku merasakan, sungguh aku merinduimu, sungguh aku mencintaimu. Pengulangan frase ini adalah gaya bahasa paralelisme. Kalau repetisi mendatar begini, kalau paralelisme itu ke bawah dalam puisi. Berikutnya adalah majas klimaks. Majas klimaks itu mengungkapkan sesuatu yang lebih dari satu secara berurutan. Tetapi urutannya itu semakin lama semakin meningkat. Contoh, dari mulai rakyat jelata, orang biasa, politisi, tentara, tokoh masyarakat, sampai para ulama memberikan pernyataan atas apa yang dikatakan sang gubernur. Nah, ini dari mengungkapkan sesuatu ya, dari yang kecil menjadi lebih besar. Dari yang sederhana ke hal yang rumit gitu. Jadi semakin lama semakin meningkat dari rendah ke tinggi. Itu majas klimaks. Jelata, orang biasa, polisi, tentara, tokoh masyarakat, para ulama, sang gubernur. Itu majas klimaks. Berikutnya majas anti klimaks. Majas anti klimaks ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dari satu dengan berurutan, tapi urutannya menurun. Kalau klimaks tadi urutannya naik. Kalau anti klimaks menurun. Dari yang tinggi ke rendah, dari yang besar ke kecil, dari yang rumit ke sederhana. Contoh, tak peduli kamu tua, muda, masih anak-anak, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Ini dari tua, muda, anak-anak. Ini mengungkapkan sesuatu dari yang besar ke kecil, dari yang tinggi ke rendah. Majas anti klimaks. Berikut majas tautologi. Majas tautologi itu pengulangan kata yang memiliki makna serupa. Pengulangan kata yang memiliki makna serupa atau kata yang bersinonim untuk memberikan penegasan yang lebih. Contoh, oleh karena itu ingatlah pada Tuhan.
maka kita dapat menjauhkan sifat buruk, menghindari pikiran negatif, dan menjauhkan hal kotor dari dalam diri kita. Nah, di sini ada kata sifat buruk, menghindari pikiran negatif, menjauhkan hal kotor. Ini adalah kata atau frase yang memiliki sinonim atau makna serupa. Gaya bahasa ini disebut gaya bahasa tautologi. Sekarang kita bahas tentang gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Kita mulai dengan gaya bahasa ironi. Gaya bahasa ironi itu mengungkapkan sesuatu yang bertentangan atau pujian, tetapi untuk menyindir. Untuk menyindir. Contoh, bau badanmu harum sekali, sampai-sampai aku tak tahan. Bau harum kok nggak tahan untuk menghirupnya. Nah, ini untuk menyindir anak-anak ya. Bau badanmu harum sekali, sampai-sampai aku tak tahan. Ini adalah ironi. Masih pagi, kenapa kamu sudah bangun? Baru jam 9. Nah, itu juga gaya bahasa ironi. Gaya bahasa ironi. Jam 9 itu bukan pagi. Masih pagi, kenapa sudah bangun? Baru jam 9. Itu gaya bahasa ironi. Yang berikutnya adalah sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa sindiran secara tidak langsung. Contoh, lama-kelamaan aku bisa gila. Bila melihat tingkah lakumu itu. Lama-lama aku bisa gila bila terus melihat tingkah lakumu itu. Ini gaya bahasa sinisme. Kata bisa gila. Bila melihat tingkah lakumu itu. Secara tidak langsung ya. Berikut, gaya bahasa sarkasme. Gaya bahasa sarkasme itu contohnya sindiran, untuk menyindir tapi yang paling kasar. Kalau yang sinisme itu tadi masih agak halus, walaupun mungkin juga sudah dirasa kasar. Tapi kalau sarkasme ini lebih kasar lagi. Contoh, dasar bodoh. Kerja beginian saja, kau tak becus. Nah, ini menyakitkan sekali ya. Kata bodoh, becus, kasar. Gaya bahasa sindiran. Menyindir dengan kata-kata yang paling kasar. Itu adalah gaya bahasa sarkasme. Nah, itu anak-anak materi yang saya berikan pada kesempatan hari ini. Materi tentang majas. Untuk bisa lebih mendalami, kalian bisa menyimak video ini, bisa kalian simak secara berulang-ulang. Demikian anak-anak hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Salam sehat selalu. Selamat pagi.